Video ini merupakan video bagian keempat atau terakhir dari bab alkohol dan fenol. Dua topik yang akan dibahas di sini adalah bagaimana fenol disintesis dan bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi pada fenol. Fenol di dalam industri lazim dibuat sebagai bahan baku dari asam pikrat 2,4,6-trinitrofenol yang digunakan sebagai bahan peledak. Namun, sekarang ini lebih banyak digunakan untuk produksi resin fenol formaldehida atau baklit yang digunakan antara lain untuk perekat kayu lapis. Reaksi polimerisasi yang terjadi ditunjukkan di bawah ini, yaitu fenol bereaksi dengan formaldehida, maka formaldehida ini akan menyubstitusi posisi orto dan posisi para dari fenol tersebut, membentuk jembatan metilena yang menghubungkan antar cincin fenol. Ini adalah kurang lebih segmen polimer dari suatu baklit, ya. Fenol juga digunakan sebagai bahan baku sintesis fenol berklorin, seperti pentaklorofenol untuk pengawet kayu, untuk herbisida, untuk antiseptik, serta yang masih banyak digunakan adalah sebagai pengawet makanan, yaitu hidroksitoluena berbutil atau BHT. Jadi kita punya gugus ini adalah gugus fenolnya, ini adalah gugus toluenanya, dan ini adalah tersier butilnya. Maka disebut butylated hydroxytoluen atau hidroksitoluena berbutil. Sementara di sini kita lihat ada gugus OCH3 yang merupakan gugus anisol, maka namanya adalah hidroksianisol berbutil atau butylated hydroxyanisol BHA. BHT dan BHH masih merupakan zat antioksidan yang populer digunakan saat ini. Cara pertama untuk menyintesis fenol adalah melalui hidrolisis klorobenzena yang dikenal dengan nama proses Dow. Jadi dalam proses ini, klorobenzena dipanaskan dengan NaOH berair pada tekanan tinggi dan juga suhu tinggi. Maka berlangsung reaksi yang dikenal sebagai substitusi nukleofilik aromatik. Reaksi ini belum kalian pelajari saat ini. Jadi reaksi substitusi nukleofilik aromatik itu sering disebut dengan reaksi, ada dua macam. Ada reaksi adisi-eliminasi, ada reaksi eliminasi-adisi. Pada kasus hidrolisis klorobenzena ini yang berlangsung adalah reaksi eliminasi adisi. Jadi OH- akan mengambil hidrogen di posisi orto, kemudian membentuk rangkap 3 ke sini, melepaskan Cl, membentuk suatu zat antara yang dinamakan benzuna. Sesuai namanya benzuna, jadi benzena yang salah satu ikatannya rangkap 3. Nah, kemudian benzuna itu akan mengalami adisi oleh air, sehingga di sini mengisi lagi H, di sini mengisi lagi OH, yang karena suasananya sangat basah, maka fenol itu segera tergaramkan menjadi natrium fenoksida. Untuk memperoleh fenol yang diharapkan, kita tinggal mengasamkan natrium fenoksida yang diperoleh, sehingga terbentuk fenol dan melepas garam natrium klorida. Nah, cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan pelelehan basa dari suatu natrium benzena sulfonat. Jadi kita punya natrium benzena sulfonat padatan, kita lelehkan pada suhu tinggi dengan basa, maka basa ini akan mengikat SO3 dari natrium benzena sulfonat tersebut, sehingga terbentuk ion fenoksida dan natrium sulfit. Ya, seperti itu. Nah, cara yang ketiga yang paling populer saat ini, kenapa? Karena pertama bahan bakunya murah, yaitu menggunakan benzena, menggunakan propena, atau bisa langsung menggunakan kumena. Kemudian bahan baku tersebut juga mudah diperoleh, biasanya dari produk hasil pengolahan minyak bumi. Nah, sementara produknya bukan hanya fenol yang diperoleh, melainkan produk samping yang diperoleh, yaitu aseton, juga bernilai jual tinggi. Maka proses ini disukai untuk pembuatan fenol karena manfaatnya besar. Nah, tahap pertama, benzena dan propena akan melangsungkan reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Kita tahu dengan bantuan asam, dalam hal ini asam fosfat, propena akan terasamkan,
terprotonasi membentuk suatu karbokation isopropil. Nah, karbokation isopropil ini kemudian mengalami reaksi substitusi elektrofilik aromatik dengan suatu benzena pada suhu tinggi dan tekanan tinggi, membentuk isopropil benzena yang kita kenal sebagai kumena. Nah, kumena memiliki karbon benzilik di sini dengan 1H terikat padanya. Ketika dia dioksidasi dengan oksigen, kalau ada suhu 95 sampai 135 derajat, nah, yang terjadi adalah oksigen ini akan menyisip di antara C dan H benzilik ini. Sehingga kita bisa lihat tadinya CH menjadi COOH. Atau mengalami reaksi yang disebut mengalami reaksi oksidasi membentuk suatu hidroperoksida. Itu makanya disebut kumena hidroperoksida. Nah, kumena hidroperoksida ini kemudian akan mengalami reaksi penataan ulang yang melibatkan migrasi fenil ke atom oksigen kationik dengan melibatkan katalis asam. Jadi kalau kita lihat rincian mekanismenya, ini adalah kumena hidroperoksida, OH, gugus pergi yang buruk, diprotonasi menjadi gugus pergi yang baik. Perginya OH2 dari struktur ini diikuti dengan migrasi fenil dari yang semula terikat pada C menjadi terikat pada O. Maka ini sering disebut penataan ulang karbon ke oksigen. Selama ini kalian mengetahui bahwa penataan ulang itu adalah migrasi dari karbon ke karbon. Ini barangkali pertama kali Anda mengenal ada migrasi dari karbon ke oksigen. Migrasi serupa nanti akan kalian kenal di sesi UAS saat mempelajari reaksi oksidasi Baeyer-Villiger. Ya, seperti itu. Nah, setelah migrasi fenil bergerak ke sana, maka yang terjadi air pergi dieliminasi, fenil yang semula terikat di C menjadi terikat di O dan menyisakan suatu karbokation tersier di sini. Nah, air yang dibebaskan tadi kemudian akan mengadisi karbokation tersebut sehingga menjadi seperti ini. Lalu terjadi transfer proton dari H terikat di air ini menjadi H terikat di O pada gugus fenoksi. Sehingga yang terjadi kemudian adalah dengan bantuan air akan mengambil H. Di sini akan terbentuk aseton, lalu melepaskan fenol. Sehingga reaksi akan membebaskan lagi katalis asam yang tadi terbentuk di awal, yang digunakan di awal, maka asam di sini sebagai katalis, digunakan di awal, ikut serta dalam reaksi, tapi di akhir akan dibebaskan kembali. Bahan awal sudah berubah menjadi produk, yaitu aseton dan fenol, yang kedua-duanya memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Itu adalah bagaimana kita menyintesis fenol. Sekarang bagaimana kita melakukan reaksi pada suatu fenol. Jadi fenol bisa mengalami reaksi apa saja. Yang pertama tentu saja kita sudah mengetahui di kuliah kimia organik 1 bahwa fenol, gugus OH pada fenol itu merupakan gugus pengaktif yang kuat. Gugus ini memiliki efek sumbangan elektron yang jauh lebih kuat dibandingkan efek tarikan elektronnya. Oleh karena itu, gugus ini pengaktif dan juga pengarah orto dan para. Fenol dikenal sangat mudah mengalami reaksi substitusi elektrofilik aromatik seperti brominasi, nitrasi, atau sulfonasi. Brominasi misalnya bisa berlangsung dalam pelarut air tanpa membutuhkan katalis khusus seperti FeBr3 atau AlBr3. Dan atom bromin tersubstitusi bukan hanya 1, melainkan sekaligus 3 di posisi orto dan posisi para, menghasilkan 2,4,6-tribromofenol sebanyak 100%. Ini menunjukkan keaktifan yang sangat tinggi dari gugus fenol itu. Nah, kadang-kadang keaktifan yang terlalu tinggi itu kurang diinginkan di dalam suatu reaksi sintesis.
Kadang-kadang kita hanya menginginkan brominasi berlangsung di posisi para saja atau di orto saja. Nah, maka berbagai modifikasi kondisi reaksi, bahkan modifikasi pereaksi dilakukan untuk bisa mengendalikan hal tersebut. Salah satunya, kalau kita ingin menghasilkan brominasi hanya di posisi para, kita bisa menggunakan suhu rendah, karena suhu rendah akan menurunkan reaktivitas sehingga selektivitas menjadi lebih tinggi. Dan menggunakan pelarut yang karbon disulfida yang juga menurunkan reaktivitas dari BR2. Banyak juga reaksi-reaksi lain selain BR2 yang dikembangkan untuk bisa meningkatkan selektivitas itu. Baik itu merupakan reagen pembawa BR2, misalnya suatu tribromida, atau merupakan atau menggunakan reagen modifikasi BR2 seperti misalnya NBS, N-bromosuksinimida, atau menggunakan pendekatan oksibrominasi. Nah, kita sehingga ada juga salah satu pendekatan untuk memasukkan BR2 ke selektif orto, yaitu dengan menggunakan bantuan tersier butil amina pada suhu kira-kira 0 sampai minus 20 derajat Celcius. Maka kita bisa memasukkan BR ke posisi orto. Sampai saat ini sebagian besar laporan tentang brominasi fenol ini umumnya adalah mengarahkan brominasi ke posisi para. Brominasi ke posisi orto itu lebih jarang dilaporkan daripada brominasi ke posisi para. Dan tentu saja yang paling sedikit laporannya tetapi ada adalah brominasi ke posisi meta, yang biasanya melibatkan bantuan logam transisi. Fenol juga mudah mengalami nitrasi. Kita tahu reaksi nitrasi biasanya menggunakan asam nitrat pekat dengan asam sulfat pekat pada suhu yang cukup tinggi. Di sini bisa digunakan asam nitrat 20% saja tanpa perlu asam sulfat dan suhunya adalah di suhu kamar. Dan kita mendapatkan campuran produk orto dan para nitrofenol yang bisa dipisahkan dengan menggunakan distilasi uap. Karena ortonitrofenol akan terbawa oleh uap, sementara para nitrofenol tersisa sebagai residu. Nah, kenapa rendemennya rendah? Karena kita tahu asam nitrat juga berperan sebagai oksidator kuat. Maka sementara fenol itu termasuk mudah teroksidasi. Maka oksidasi itu juga akan mengurangi rendemen nitrasi pada cicin aromatik. Yang menarik lagi adalah ketika disulfonasi dengan asam sulfat pekat. Ketika suhunya rendah 25 derajat Celcius, produk dominan adalah di posisi orto. Sementara ketika suhu tinggi, dominan adalah di posisi para. Dan ketika orto dipanaskan dengan asam sulfat pekat, orto tersebut juga akan berubah menjadi para. Nah, ini menunjukkan bahwa reaksi pada suhu rendah berlangsung dengan kendali kinetik, sementara reaksi pada suhu tinggi mengikuti kendali termodinamik. Kendali kinetik disebabkan karena OH dan SO3H ini mudah mengalami ikatan hidrogen intramolekul kalau berada di posisi orto, sehingga dia cepat terbentuk. Tetapi kalau di posisi para tentunya lebih stabil secara sterik, karena posisi SO3H yang berjauhan, sementara SO3H yang berdekatan tidak stabil. Maka ketika suhunya cukup tinggi, artinya ketika sudah cukup energi untuk dia lepaskan ikatan hidrogen intramolekul orto itu, dia akan segera berusaha menempati posisi yang lebih baik di posisi para, karena lebih berjauhan dari OH tersebut. Kira-kira seperti itu prosesnya mengapa terjadi kendali kinetik dan termodinamik pada sulfonasi fenol. Nah, reaksi fenol yang lain dikenal dengan nama reaksi Kolb. Reaksi Kolbe, ya. Itu adalah sintesis asam salisilat. Nah, asam salisilat itu Anda kenal baik dalam bentuk metil salisilat yang digunakan untuk minyak gandapura, obat gosok. Nah, Anda juga mengenal turunan asam salisilat yang namanya asam asetil salisilat. Ya, itu adalah aspirin yang biasa diminum untuk meredakan nyeri kepala. Nah, bagaimana bagaimana asam salisilat disintesis?
Jadi kita tidak menggunakan fenolnya, melainkan kita gunakan ion fenoksidanya. Jadi fenolnya kita basahkan dulu dengan NaOH, terbentuk ion fenoksida, yang karena ada muatan negatif di atom oksigen sekarang, maka dia malah lebih aktif untuk melakukan substitusi elektrofilik, sehingga muatan negatif akan bergerak begini dan mengadisi gas CO2. Mengadisi gas CO2, sehingga cincin aromatik sementara hilang, tetapi masuklah CO2 teradisi. Ini tahap yang kita kenal dengan nama tahap adisi. Lalu setelah itu terjadi tahap eliminasi sebetulnya, tetapi eliminasi ini hidrogennya ditangkap lagi oleh O, sehingga tidak jadi eliminasi. Karena hidrogen yang dieliminasi ditangkap lagi oleh oksigen nanti yang menjadi muatan negatif. Jadi lebih tepat terjadi tautomerisasi. Nah, tautomerisasi ini membentuk garam natrium salisilat yang dengan pengasaman akan membentuk asam salisilat. Yang bawah ini menunjukkan bagaimana asam salisilat diesterifikasi membentuk aspirin. Reaksi yang videonya juga ada di kanal YouTube kami yang bisa kalian lihat untuk mengenal bagaimana cara membuat aspirin. Reaksi yang ketiga yang dialami oleh fenol dikenal dengan nama reaksi Reimer-Tiemann. Mohon jangan salah tulis ya, Reimer-Tiemann. Perhatikan penulisannya. Nah, itu digunakan untuk menyintesis salisil aldehida. Jadi, fenol direaksikan dengan kloroform dalam suasana basah pada suhu 70 derajat, kemudian dihidrolisis asam, sehingga menghasilkan salisil aldehida. Prosesnya cukup menarik secara mekanistik. Karena di sini basa akan mendeprotonasi kloroform membentuk suatu CCl3-. CCl3- ini kemudian akan mengeliminasi salah satu Cl-nya membentuk senyawa karbena CCl2 diklorokarbena dengan 2 elektron di sini. Kita sudah mempelajari karbena ini di kimia organik 1 sebagai spesies karbon yang tidak oktet, sehingga dia sangat reaktif, tetapi dapat diisolasi. Jadi di klorokarbena ini terbentuk dari kloroform dengan basa. Suatu reaksi yang menarik karena dikenal dengan nama reaksi eliminasi 1,1. Jadi selama ini kalian mempelajari eliminasi di bab alkil halida maupun di alkohol, kalian mengenal reaksi E2 maupun E1, semua mengambil hidrogen di posisi beta, mengusir pergi X atau mengusir pergi H2O di posisi alfa. Tidak demikian di sini. Baik hidrogen maupun Cl dilepas dari karbon yang sama. Artinya eliminasinya bukan eliminasi beta, melainkan eliminasi alfa. Jadi ini contoh eliminasi lain yang juga bisa terjadi pada molekul organik. Di klorokarbena, karena dia tidak oktet, maka dia akan bersifat elektrofilik. Dan karena dia elektrofilik, maka dia mudah bereaksi dengan benzena. Dalam hal ini bereaksi dengan ion fenoksida. Prosesnya mirip seperti reaksi Kolb tadi, jadi muatan negatif dibentuk rangkap, mengambil CCl2, cincin aromatiknya rusak, kemudian mengalami tautomerisasi, nah, sehingga terbentuklah ion ortodiklorofenil fenoksida. Bedanya, kalau pada reaksi Kolb, produknya langsung kemudian diasamkan menjadi asam salisilat. Kalau di sini tidak, produknya akan bereaksi lagi dengan suatu basa. Basa ini akan ngapain? Basa ini akan melangsungkan mengadisi CHCl2 ini. Jadi akan bergabung ke sini. Jadi OH akan masuk mensubstitusi, maaf saya koreksi bukan mengadisi, akan menyubstitusi sebuah Cl. Jadi semula CHCl2, satu Cl digantikan oleh OH sehingga menjadi CHOHCl. Jadi terjadi reaksi substitusi. Nah, kemudian terbentuklah senyawa yang disebut dengan 1,1-klorohidrin. Kenapa? Karena baik gugus kloro, Cl, maupun hidroksil terikat pada atom karbon yang sama, disebut 1,1-klorohidrin. Nah, kemudian basa akan menjalani reaksi yang sudah Anda kenal cukup baik sebagai reaksi eliminasi 2. Tapi bedanya kalau eliminasi 2 melibatkan karbon alfa dengan karbon beta, kalau di sini melibatkan karbon dan oksigen.
Sehingga ketika OH- mengambil H, terbentuk rangkap di sini dan mengusir Cl, produk yang dihasilkan atau gugus fungsi yang dihasilkan adalah suatu aldehida yang dengan pengasaman di tahap kedua ini akan menghasilkan salisil aldehida. Jadi ini kenapa saya katakan reaksi Reimer-Tiemann ini sangat menarik secara mekanistik, karena bisa Anda lihat tahap pertama eliminasi alfa, tahap berikutnya substitusi elektrofilik aromatik. Nah, kemudian tahap berikutnya ada substitusi nukleofilik. Setelah itu ada eliminasi 1,2 yang kita kenal dengan eliminasi bimolekular atau E2. Jadi sangat lengkap gitu dalam semua tahap mekanismenya itu ada semua di situ. Jadi ini cukup menarik bagi kalian yang ingin belajar tentang kimia organik, coba tuliskan mekanisme sambil mereview reaksi-reaksi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Dan reaksi yang terakhir yang dapat dialami oleh fenol disebut dengan adalah reaksi oksidasi. Jadi tidak semua fenol bisa mengalami oksidasi. Fenol bisa mengalami oksidasi apabila terdapat 2 gugus hidroksil di posisi orto atau di posisi para. Salah satunya kalau di posisi para kita kenal dengan nama hidroquinon, senyawa yang sangat terkenal karena banyak digunakan dalam pemutih wajah. Nah, hidroquinon itu kemudian kalau dioksidasi akan membentuk benzoquinon. Reaksi oksidasi ini umum dikenal di alam untuk reaksi transfer elektron dari satu substrat ke substrat yang lain. Jadi misalnya di sini dari suatu ubiquinon dengan mengambil 2 elektron akan terbentuk ubiquinol, atau sebaliknya ubiquinol kehilangan 2 elektron membentuk ubiquinon. Salah satu bentuk transfer elektron yang Anda kenal baik adalah pada tahap terakhir dalam metabolisme karbohidrat setelah siklus Krebs ya. Jadi kalau Anda perhatikan tahapan ada glikolisis, dekarboksidasi oksidatif, masuk ke siklus Krebs. Terakhir ada tahap yang namanya transfer elektron. Nah, di situ ubiquinon ikut andil dalam proses yang berlangsung. Oksidasi fenol sendiri memerlukan oksidator yang kuat. Jadi kalau fenol hanya OH1 saja, tidak ada 2 di orto dan di para, bukannya tidak bisa dioksidasi, melainkan dia perlu oksidator yang kuat. Dahulu digunakan natrium dikromat, tapi sekarang ini lebih lazim dipakai garam Fremy, yaitu kalium nitroso disulfonat. Kalian sudah kenal gugus sulfonat saat belajar alkohol diubah menjadi tosilat, mesilat, dan triflat. Nah, sementara gugus nitroso, kalian baru kenal di sini, yaitu ada NO, itu adalah nitroso. Nah, reaksi berlangsung pada kondisi lembut melalui mekanisme radikal yang tidak akan kita bahas di sini. Dan benzoquinon yang dihasilkan mudah direduksi dengan reduktor seperti SnCl2 atau NaBH4 membentuk hidroquinon. Biasanya tahap reaksi-reaksi model demikian karena melibatkan transfer elektron tidak hanya bisa dilakukan di laboratorium biasa, tapi juga bisa dilakukan secara elektrokimia. Jadi reaksi-reaksi elektrokimia juga banyak dipakai untuk membentuk hidroquinon ini. Demikian akhir dari video ini yang sekaligus menutup bab alkohol dan fenol. Tidak banyak soal latihannya, silakan Anda coba sendiri. Terima kasih.